Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bersua kembali dalam obrolan budaya. Dan dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali, saya Rati yang bertugas hari ini mengucapkan salam sehat untuk Anda semuanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang walaupun sudah melandai, tentu protokol kesehatannya tetap harus kita jalankan. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kalau kita berbicara tentang budaya, banyak sekali yang bisa kita gali dari seluruh wilayah Nusantara. Apalagi kalau kita berbicara tentang Bali. Ada begitu banyak tradisi kemudian kesenian yang bisa kita gali, dan untuk malam hari ini kita akan membicarakan seputar kesenian ataupun tarian tradisional yang menjadi cikal bakal dari tari-tarian Bali yang kita kenal saat ini, yaitu tari gambuh. Dan untuk membicarakan hal tersebut, kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Beliau adalah seorang budayawan, Bapak Dewa Ketut Jarekan. Om Swastiastu Bapak. Ya, selamat malam para pemirsa yang ada dimanapun juga. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Ketut Sukerai. Beliau adalah penyarikan Truna Pura Sari Abangan. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, selamat malam RRI. Enggih, punapi gatra Bapak kena nggih hastungkara. Tapi? Punapi gatra niki. Nggih, kena nggih. Iya, kemudian di sebelah beliau ada Bapak Gede Kantanila. Beliau seorang pergina atau penari gambuh ya, khususnya Arje Gambuh. Orang juga mengatakan tantri gitu nggih. Nggih, punapi gatra niki Pak Gede. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, baik. Kita semua dalam kondisi fit gitu ya untuk membicarakan tentang tari tradisional kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang tarian yang ada di Pura Sari Abangan Dusun Ancak Bungkulan ini sangat tua gitu ya. Jadi mungkin para penglingsir sudah menyampaikan turun-temurun bahwa ini adalah istilahnya wit gitu ya Pak ya, asal mula dari tarian-tarian yang ada di Bali. Dan untuk membicarakan hal tersebut, sesaat lagi kami akan menanyakan langsung kepada nyarikan dari Trunopura Sari Abangan. Pak, terkait dengan tari gambuh ini sendiri yang ada di desa Bapak ini seperti apa Pak? Karena kan turun-temurun katanya ini, istilah Balinya itu due pura gitu ya istilahnya. Seperti apa nih Pak? Untuk semua, niki sedang niki nganggen bahasa Bali pun niki. Tiang pun niki nyarikin dados Truna ring Pura Sari Abangan ngawit tahun 79. Dari tahun 79? 40 tahun sekian. Itu Bapak sudah menemukan bahwa tari itu sudah ada di sana Kenten Pak nggih? Ya sudah lama. Niki Pura Sari Abangan niki kekepeh dados 3. Sanika pertama sedurung ngeranjing puniki ring perayangan Pura Sari Abangan. Niki enten perayangan mesti Pura Pinggit. Pura apa Pak? Mohon maaf. Pura Pinggit. Pinggit ini artinya nunas panukurahan puniki ring Ide Utara. Sekarang perayangan Ide Utara enten 10 pelinggih ring Pura Sari Abangan. Niki sanika pertama dia susunan, sanika kaping kalih dia wayan, kaping 3 dia mas, kaping 4 dia mas manik, kaping 5 dari pesaren, kaping 6 dari manik kalih, kaping 7 dia manik panji, kaping kutus ke dari tukang sang ke sapi sia beranda sakti. Niki
ring pura Saryabangan niki pujo walinipun ring dalem niki. Niki ring dalem. Ring dalem niki enten pura pinggir, pura dalem, pura gede niki. Ring pura dalem niki pujo walene dilem sasih ketiga. Sasih ketiga. Ring pura gede pujo walene purnama sasih kapat. Niki inik pegamuan puniki inik karya nyatur puniki kelaksanaan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Niki 5 tahun sekali. Enten yabni nyatur niki sina sampun enten kegiatan puniki ililen Ida Betara dan puniki ililen Ida Betara akeh. Saneka pertama ililen baris kupu, saneka kaping kalih ililen baris gede puniki baris gede puniki kekalih puniki kentane. Jadi harus dipentaskan Pak nggih, kelima nika harus dipentaskan. Harus pendek. Kaping 3 puniki legong. Kaping 4 baris memang. Kaping 5 bandrangan, kaping 6 gambuh. Niki umumnya cari ke petandrian. Niki ring titiang ingin melestarikan indik ilen Ida Betara puniki dene puniki wenten puniki petitip saking titiang puniki. Niki almarhum gede nyarikan wenten puniki. Ipun sedurung ipun pamit nyarikan ampun sampai ical niki ililen Ida Betara yang sampun ten masalah niki ilen Ida Betara niki yagi niki kawan niki kepanggih ya dan niki jadi ini merasa tergugah niki. Iya, pesan-pesan dari penglingsir gitu istilahnya nggih. Nah, urusan punika tidak untuk menggali puniki mandutan punah ililen Ida Betara. Niki pertama niki baris kupu niki sane nyolang puniki anak-anak puniki yang mungkin masuk kelas 4 atau kelas 5. Jadi dari generasi bawah. Ya, Walaupun ini sakral ya istilahnya sakral, karena tadi ya. dibilang Duen Ida Betara, ilen-ilen Ida Betara sakral. Jadi ada upaya pelestarian di sana. Nah niki ring pengkalih puniki baris penget niki sanean anom. Iya, remaja nggih. Niki legong karo anom. Oke. Niki titiang puniki majang ring Ida Dani puniki ane itu Iya. Umirengang puniki dona puniki ring gambuh puniki sampun sering atas ring dan pasar. Kemudian kalau untuk gambuhnya sendiri Pak Punapi untuk ngelestarian nikah. Kalau tadi anak-anak kemudian dirangkul anom-anom utawi remaja keten. Terus untuk gambuhnya sendiri Punapi? Sampun niki. Apakah harus anak-anak atau boleh yang langsung dewasa gitu dilatih? Kalau yang di desa puniki sengaja puniki sareng penari setiap puniki membentuk tim sampun api untuk melestarikan kamu puniki sanidumun lanang-lanang galuhnya juga lanang. Jadi di awal itu semua laki-laki ya penarinya nggih. Semua laki-laki. Terus untuk kedepannya akhirnya setelah dilestarikan diupayakan. Nah niki icang dua ide. Nah niki sarang anom-anom puniki alit-alit puniki dicang bentuk puniki pesantren. Oh, ada pesantren. Pesantren mun dari sekar alit, sekar madya ke kawin. Nah dicang bisa napi astana nyingakin puniki wenten bakate ring pegambuan asam puniki. Iya, karena ada beberapa lakon mungkin dalam tari gambuh keten nggih. Oke. Baik. Bapak mungkin sekilas ditambahkan dulu oleh Pak Gede Kantenile ini terkait dengan karena beliau langsung melakoni gitu untuk upaya-upaya yang dilakukan melestarikan termasuk juga menggait generasi-generasi penerus. Kalau Pak Gede sendiri gimana merasakan ini karena sudah tergabung bahkan beliau sebagai penarinya langsung. Nggih, silakan Pak Gede. Nggih. Sedurung lantur titiang ngaturang pangskalu. Om Swastiastu. Ampun iki
keberadaan yang menegaskan dulu raosnya Pak Nyarikan. Iya. Keberadaan perayangan kami berada di ujung selatan atau di luanan Banjar kami itu berbatasan dengan Jagerage. Kemudian perayangan kami itu terdiri dari 3 pura. Pura Sariabangan itu terdiri dari 3 pura. Pertama pura pura Pingit dalam Pingit, kemudian pura dalam, kemudian pura ageng. Ketiga-tiganya itu namanya pura Sariabangan. Oh, jadi untuk ada menuju 3. ke pura-pura utama harus ke dalam Pinggit Dumun dalam bentuk membersih. Iya, iya. Nah, kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Nyarikan kami bahwa pura Sariabangan itu punya 10 pelinggih. 10 pelinggih yang disampaikan ampun, Iya. melalui tadi ampun disampaikan 10 pelinggih. Salah satu pelinggih Dogung Susunan itu senang dengan tari sakral baris kupu. Oh, tidak semua. Jadi yang ketiga ini salah tidak satu di Bun. Oh. Senang dengan tari sakral baris kupu-kupu. Baris kupu-kupu. Selanjutnya Dua Agung Wayan misalnya, senang dengan baris banderangan. Dan kami mendui tari sakral itu ada 6 ya. Ada 6. Ada 5 ya. Untuk piodalannya sendiri Bapak, upacaranya di pura itu barengan apa gimana? Lain-lain? Napinya nih ke. Untuk upacaranya biasanya piodalan untuk Puja Wali. upacaranya kalau beda ketiganya. untuk tiap tahun karya alit tetap disolahkan itu. Semua tarian itu tetap disolahkan. Kemudian ketika karya ageng atau karya Mekebo istilahnya di Banjaran kami itu ada yang disebut dengan wayonan baris. Artinya punya tempat khusus untuk menarikan tari sakral itu. Itu di lokasi pura Mas? Iya, di lokasi pura. Wayonan baris dari jam 5 itu baris kupu-kupu, kemudian legong, kemudian itu biasanya di puncak acaranya Pak? Di puncak acaranya khusus untuk sesolahan. Piodalan. Piodalannya. Nanti dari dudonan acara ini kan wenten ada yang disebut dengan setelah wayonan baris, penangun ayu, ini kira tempatnya. Oh, jadi tempat sudah diatur ngolahang tari sakral yang kami miliki gitu. Nah, sampai tengah lemeng gambuhnya dah itu. Berarti kalau gambuh sendiri itu malam. Sesolahannya malam. Dari jam 5 sudah mulai. Sudah baris kupu mulai. dulu. Setelah itu baris legong, setelah legong baris gede. Berarti dari 6 tarian sakral ini semua mesolah gitu ya, semua ditarikan. Waktunya dibeda-bedakan. Jam-jamnya tersendiri. Yang jelas kalau gambuhnya sendiri dapat bagian tengah malam. Yang banderangannya itu penutup. Baris banderangan itu. Kentan. Di samping baris banderangan sebagai penutup, baris banderangan itu juga sebagai baris jalan. Misalnya memenak, membentar itu ditarikan di jalan. Baik, kalau tadi Pak Ketut mengatakan ini upaya pelestarian walaupun dikatakan bahwa ini adalah tarian sakral. Biasanya kalau tarian sakral ini kan tidak melalui regenerasi seperti itu, seperti halnya langsung dicomot aja udah langsung bisa gitu. Nah niki bagaimana upaya pelestarian, karena kalau kita lihat mungkin di beberapa kali pementasan ini kan ditarikan oleh laki-laki gitu. Apakah seterusnya harus seperti itu kalau khusus untuk gambuhnya? Begini. Masalah pembinaan, regenerasi, itu setiap karya ageng atau karya Mekebo 5 tahun sekali, sebulan sebelum piodalan, sebelum karya, sudah ada istilah mauruk latihan. Latihan. Karena apa? Karena baris kupu yang semula 5 tahun yang lalu disuruh jadi baris kupu, sekarang tidak mungkin jadi baris kupu sekarang. Carilah generasi baru, anak-anak itu. Ya, karena ini durasinya lumayan ya 5 tahun. Ya, 5 tahun kan udah besar ya mereka itu. Carilah generasi baru. Nah, generasi baru ini dari sekarang latihan, setelah bisa 1 tahun lagi ada karya cenik, musolah. 2 tahun lagi ada karya cenik, lagi musolah. Sampai 5 tahun, udah bajang ini, ganti lagi gitu. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai baris omang, baris. Nah, untuk gambuh sendiri, karena ini kan lebih kompleks gitu ya Pak ya. Kalau untuk gambuh. Untuk gambuh sendiri, pembinaannya begini. Beberapa
beberapa generasi dilatih. Makanya contoh seperti Prabu, saya menarikan Prabu. Prabu itu ada generasi tiga yang bisa. Ketut Ariwangse, Kadek Sumaryadi, Diang. Berarti kalau Pak Gede sendiri tetap menarikan tokoh itu, Nah, yang satu itu. Diang sering menarikan tokoh itu. Begini, kadang-kadang di masyarakat itu kan ada sesebelan misalnya. Sesebelan, kan tak bisa ke pura. Iya. Teman lain yang ini. Jadi harus ada yang cadangan gitu istilahnya. Baik. Tiap karya ageng atau karya Mekabu itu sebulan sebelumnya udah melatih. Kemudian siapa yang potensi. Kadang-kadang begini lagi mencari. Sudah dilirik istilahnya gitu ya. Baik, Pak Gede dan juga Pak Ketut, sesaat lagi kita akan kupas lagi seperti apa sih kekhasan Gambuh yang ada di desa Bapak, khususnya di Bungkulan, dan nanti juga kita akan tanyakan sejarahnya seperti apa. Kenapa tari Gambuh khususnya dari sekian banyak tari sakral yang ada di Bungkulan ini, satu di antaranya adalah tari Gambuh gitu, atau kesenian Gambuh ini sendiri yang menjadi topik bahasan kita dalam obrolan budaya. Nanti kita akan tanyakan kepada budayawan, namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu seperti apa sih tarian Gambuh itu sendiri. Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekali patut. Pengkale nyuci tangan mangda bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangda nganutin genah suang-suang sekali napi san pun keatur suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Loh, ngalen keluka. Kimi encor ka aktif tengah yang aduh kan kenang yang aduh nah lu beli aduh. Abang ni beli aduh. Masker ada elem meja. Bisu penganggur encik. Ni nganggur masker ngasih ngena cegyak-yaknya awang beli. Aduh. Sing aturan. Aduh, bis. Tekan kat beli dek. Ingat tekan kat. Om Swastiastu. Yadiasto ni dodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi, 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 Om.
Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRI-Net, tadi sudah kita saksikan seperti apa penampilan Gambuh yang dalam hal ini adalah tari Arje Gambuh. Jadi ada berbagai lakon ataupun peran di sana. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui sekilas tentang sejarahnya seperti apa sih Pak Dewo selaku budayawan, kenapa tari Gambuh ini dikatakan sebagai sumber dari berbagai tarian yang kita kenal saat ini? Terima kasih Bu Ratih yang memandu acara budaya sesungguhnya ini. Saya merasa sangat gembira karena tetap bisa mengikuti kemudian ditunjuk sebagai budayawan narasumber dari Gambuh. Nah, secara umum bagaimanapun juga apapun yang ada di Bali ini secara umum adalah kajiannya tetap pada kajian yang tertulis atau yang disebut dengan manuskrip. Di dalam manuskrip yang lebih jelas sekali, manuskrip di Bali adalah lontar. Lontar-lontar ini dibagi menjadi 7 bagian. Bagian 1 Weda, 2 Agama, 3 Warige, 4 Itihase, 5 Babad, 6 adat namanya tantri gitu. Berarti kalau Gambuh sendiri masuk di mana nih Pak? Memang kalau mengambil dari judulnya itu di bagian 6 tantri, tetapi kalau sudah kepada lampahan masuk kelompok nomor 7. Di kelompok nomor 7 adalah lakon atau lelampahan. Jadi lelampahannya itu adalah bagaimana menarikan, tetapi sumber dari tarian cerita itu adalah pada bagian 6, yaitu tantri. Di sini Gambuh
saya selaku budayawan dan kebetulan ya juga tetangga dari beliau-beliau ini langsung melihat apa yang dipentaskan saat feodalan. Malah sebagai catatan, masih saya ingat di tahun 79 saya pernah dengan rombongan RRI malam hari datang ke Pura Sariabangan untuk menyaksikan bagaimana tari Gambuh itu. Seperti tadi disampaikan oleh Gede Konten Lile selaku penari, di sana ada tokoh namanya Nyarikan Wenten. Dan Nyarikan Wenten itu saya tahu betul dia tokoh tantri. Pemda Buleleng sudah pernah memberikan piagam penghargaan sebagai seniman Gambuh atau tantri. Pada tahun itu juga mendapat Wija Kusuma. Nah, jadi saya sendiri juga ikut menyaksikan beliau itu mendapat Wija Kusuma, satu-satunya adalah pembina Gambuh dari Banyaranjak, Desa Bungkulan. Dan jadi kalau berdasarkan manuskrip sendiri ini keberadaan Gambuh sendiri bisa ditulis di sana mungkin? Kalau di manuskrip, saya juga kebetulan tahun 2019 yang lalu juga, kemudian tahun 2020 yang baru ini, saya juga masuk sebagai data informan manuskrip di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Nah, saya di sana ada tokoh manuskrip, saya nomor 5. Kemudian tahun 2019 itu melalui SK Gubernur, saya juga penelitian Tike yang berhubungan juga dengan masalah tari-tarian. Iya, nah ini kalau untuk tari Gambuh sendiri? Nah, khusus untuk tari. Katanya sebelum ada tarian yang lain, tari Gambuh ini sudah ada gitu. Nah, begini. Tahun berapa kalau kita kira-kira baca sejarahnya itu, tarian Gambuh ini malah jauh sebelum Majapahit itu sudah ada. Nah, bagaimanapun juga saya sendiri juga pernah diwawancari oleh Bali Express, barangkali videonya masih ada sampai sekarang. Itu videonya Baris Omang, kemudian gitu. Baris Omang di Sari Besikan ada juga, dan di Sariabangan persis sama. Iya, kalau dibilang tari Gambuh ini adalah cikal bakalnya, kira-kira kalau menurut mungkin dari literatur sejarah itu di mana Pak? Apakah yang di Bungkulan ini juga masuk yang tertua gitu atau gimana? Sebab begini, bagaimanapun juga Buleleng adalah cikal bakal budaya, adalah cikal bakal budaya dalam bentuk kekawin dan lain sebagainya. Malah ini sudah umum seperti Palowakie gitu. Palowakie itu tercipta pertama kali terdengar di Bali itu adalah di Bungkulan. Nah, baik, artinya ini memang benar-benar tua, kadang-kadang tidak tertulis secara jelas gitu. Mungkin penglingsir di Bungkulan juga tidak mengatakan ini sudah turun-temurun beliau menemukan seperti itu. Tetapi apa yang kami sudah ditulis di Harian Bali Express pada waktu ini, kebetulan Baris Omang itu yang dicari, tetapi tidak yang di Sariabangan, tetapi yang di Sari Besikan. Atau mungkin merata gitu ya di seluruh Bali itu ada Gambuhnya pada saat itu. Khusus ini untuk Sariabangan, Sari Besikan ini ada kemiripan. Kalau di sana tadi disebutkan ada Dewa Agung Made Panji, itu beliau itu yang boleh dikatakan yang memiliki kesenian itu sendiri. Oke. Kalau untuk Gambuh sendiri ini kan dari mungkin desa 1, desa 2 itu ada tari Gambuhnya, itu ada perbedaan nggak? Begini, kalau tari Gambuh tidak sembarang tempat ada. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian, yaitu di Pedungan, di Gianyar, kemudian di Anturan, di Pacung, dan di Bungkulan. Nah, dari sekian banyak tempat itu ada perbedaan nggak Pak yang signifikan barangkali tari Gambuh itu? Atau mungkin pakemnya sama? Pakemnya sama. Pakemnya sama, kemudian penarinya juga laki-laki. Kemudian yang dominan sekarang di tabuhnya gitu. Kalau di Bali Selatan yang ditonyolkan itu adalah sulingnya yang ditonyolkan, Pedungan. Nah, tetapi yang unik rata semua itu
yang menarikan adalah lelaki. Laki-laki. Bahkan sampai sekarang pun memang penarinya Tetap laki-laki. laki-laki. Nah ini kan ada penokohan Pak. Nama-nama dari penokohan itu sendiri Nah, seperti tokoh-tokoh Panji gitu atau gimana? Seperti saya katakan tadi, tetap itu ceritanya diambil dari cerita Panji. Sebab itu dalam kelompok lontar itu ada disebut dengan kelompok tantri. Begitu. Siapa saja misalnya Pak tokohnya? Nah, kelompok Kalau di sana boleh ada disebutkan. raja, kemudian ada mantri, Mantri. manis, ada mantri budo seperti itu memang cerita Panji, kemudian ada galuhnya Galuh. dan lain. Tapi kalau untuk di Gambok itu karena ini sakral juga, ada juga tarian-tarian khusus itu yang sangat menarik seperti Demang Demung. Nah itu sesungguhnya setiap yang keluar Demang Demung itu semua lapisan masyarakat senang melihat Demang Demung itu. Ini kayak dia Nah, seperti ngelawak patih, gitu biasanya seperti nggih? patih bukan pelawak, tapi patih. Demang Begitu Demung. raja akan keluar, itu juga penjaga. Nah bahasa yang digunakan biasanya apa nih Pak? Nah, Bahasa begini. Kawi atau bahasa apa? Bahasanya itu Jawa adalah kuno sama atau- dengan pedalangan pewayangan, dan saya dulu pernah juga beberapa gambuh yang lain, saya dicari, Pak, tolong buatkan bahasa Kawinya seperti ini. Nanti diterjemahkanlah oleh punakawan, sehingga di sini ada para rekan punakawan yang menjelaskan seperti itu. Ini jadi dari raja itu semua mempergunakan bahasa Kawi dan Bali Tengahan juga, Kawi Tengahan yang dipakai iya. di Demang Demung. Tetapi mempunyai nilai kearifan ekologi yang disebut dengan Demang Demung itu kalau hubungkan dengan ilmu lingkungan sama dengan katak dan nggung gitu. Jadi harus perlu air, perlu pelestarian lingkungan, perlu penghijauan dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai yang terselip di sana mempunyai kearifan lokal Iya. di bidang Ini- ekologi. Gitu. Oh gitu. Jadi ada semacam apa ya kemiripan dari nama Demang Demung kayak kita di mungkin kesenian Jawa Timuran tuh ada gitu istilahnya. Memang ada kaitan seperti itu Bapak. Nah, Kalau memang- dari sejarah. Nah bagaimanapun juga kembali terima kasih ini RT memang seperti itu sudah merujuk pada penelitian. Nah bagaimanapun juga seperti saya sering juga di RRI ini, jadi lontar-lontar yang ada di Bali sampai dengan Warige itu asalnya adalah Jawa Timuran atau Majapahit. Kayaknya ada istilah patih ya, patih Ya, prabangsa ada gitu misalnya Demung atau apa dan Demang lain Demung sebagainya. nggih. Itu masih ada Kaitannya sebuah nggih. kemiripan, namun jangan berpatokan pada Majapahit saja. Pada waktu zaman Daha, pada waktu zaman Kediri, waktu Panjalu, Mataram kuno, Bali itu sudah menjadi perhatian khusus dari kerajaan di Jawa itu sehingga sampai sekarang pun bisa eksis. Kemudian dalam naskah itu bisa kita lihat. Nah sebagai tambahan di baris omang yang ada pada kami itu tahun 1320 sake itu sudah ditarikan gitu. 1320 sake itu sudah ditarikan. Barangkali Sudah sangat kuno Pak ya. sudah karena sama sekali seperti kemar rasanya, sari abangan, sari besikan, nah seperti itu. Baik. Gerakannya juga sama gitu. Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita juga akan coba tanya juga kepada narasumber, sebenarnya fungsi dari tari Gambuh ini apakah memang khusus untuk tari wali, istilahnya di upacara-upacara keagamaan, atau mungkin bisa sebagai hiburan, karena tadi kan begitu sakral disampaikan, tetapi untuk kedepannya apa memungkinkan seperti itu, nanti akan kita tanyakan lagi. Sebelumnya kita saksikan kembali tari Arca Gambuh berikut ini.
Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sudah kita saksikan kembali penampilan Arje Gambuh. Ini saya ingin kembali ke penari, mungkin dari video tadi juga Bapak ada ikut. Ini coba boleh diperagakan sekilas seperti apa, karena kita ingin tahu juga nih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dari segi bahasa, kemudian gerakannya kalau tanpa busana. Ini kan nanti kita tanya juga busananya seperti apa. Mungkin Pak Gede bisa memperagakan selaku penari. Nggih, sebelum itu tiang ampura niki karena tiang di dalam Gambuh niki tiang berperan sebagai prabu, namun walaupun tidak pakai gong dan pakai pakaian, otomatis sekedar saja. Nggih. Mic-nya Ingulun puspa tu mari wismaning kedaton. Kata jauh penting. Iya.
Waduh. Huh. Udah mangking mulu nangan tuh kan raja besar. Huh. Aku mulu niki kang pencat. Mangking mulu niki, angran seakan raja besar. Mau coba itu niki maring kesana. Iya, baik, terima kasih Pak Gede. Ini bahasanya tadi kalau tidak ada yang menerjemahkan, mungkin kita bingung, khususnya generasi muda yang tidak menekuni tentang bahasa itu gitu. Seperti apa nih Kak artinya Pak? Mungkin nanti pada saat melaksanakan gerakan itu ada yang negesin gitu atau mengartikan Pak nggih? Begini, gambuh yang ada di Pura Saryabangan itu bahasanya matoknya, makanya bahasa Kawi matok, makanya sehingga bisa dihafal gitu, misalnya. Jadi tetap bahasanya ya, seperti itu. Misalnya Prabu Maremesu lirang. Si mau tuh inggul niki maring wismane kedaton. Palung cukur mare medal saking kedaton. Itu yang biasanya negesin atau mengartikan panakawannya. Apa istilahnya? Patih ya. Karena yang ada Prabu. Patihnya. Oke. Mangana. Nggih durus. Terima kasih mulai niki anggrang akan raja busana. Palung cukur deus itu meledang-ledangan jagi ngerang sukang busana. Mangana. Uli gelungan apa niki mangkin? Ini. Ulun mah gelung ikang kencana gelungan palung cukur deus angin mas. Ciri lagi mirah kresna dana. Gelungan palung cukur deus lag-lagi nantuk emas sesocan sana mau utama. Sini lagi mirah kresna keselagi gelungan palung cukur deus lag-lagi nantuk sesocan sana mau utama. Itu biasanya pasti setiap kali Prabunya medal atau keluar itu bahasanya pasti seperti itu Pak ya? Itu dulu nanti nanti baru kisahnya klimaknya baru atau akan, ceritanya kemana dia akan ke Mesi Umare gitu. Iya. Jadi dari penokohan kemudian juga alur ceritanya nih biasanya yang diangkat napi manten Pak? Apa saja yang diangkat biasanya ceritanya? Biasanya ini kemenangan Dharma niki. Nah niki cara Prabu nih Mesi Umare. Ada judul-judul mungkin yang diangkat Pak kalau untuk tarian sakral seperti ini ke? Ya. Karena durasi waktunya berapa jam biasanya dipentaskan itu? Sekitar 1 sampai 2 jam lah. 1 sampai 2 jam. Itu cerita yang paling sering diangkat apa? Apakah setiap kali odalan atau upacara itu yang diangkat tetap sama? Beda-beda kadang-kadang. Apa Pak judulnya contohnya? Yang jelas ceritanya kemenangan Dharma gitu ya. Seperti misalnya Kude Miarse, atau misalnya pernah menyampaikan lakon Cupak Gerantang. Oke. Udah seperti itulah ya. Dan itu setiap kali latihan kan Bapak selaku pembina ini biasanya tahu ya keluhan dari generasi muda atau yang sudah dilatih ini susah nggak untuk bahasanya itu Pak? Atau apa yang paling susah menurut mereka? Begini, setiap kali latihan, setiap piodalan kan mendatangkan pemuda atau kerama saat biasa menari. Dan sekarang memang lebih banyak sudah pemuda diaktifkan untuk pelestarian. Terutama yang sudah punya dasar-dasar seni, dasar tari punya skill lah. Dia dipanggil dan ini dari barisinnya, ini baris dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan mereka pindah Pak. Pada saat latihan ini sudah ditunjuk sebagai patih misalnya. Tapi kenyataannya nggak cocok jadi patih, dia dipindah lagi. Cocoknya jadi ini deh, jadi patih. Bisa saja begitu. Contohnya tiang dulu dilatih dengan Panji. Mungkin pada waktu itu dia tembang dan pasih dan bisa gitu. Akhirnya karena tiang demen kan seni, senang dengan seni, tekun ke pura, ngayah, akhirnya coba di Prabu gitu. Di Prabu akhirnya lebih cocok akhirnya di Prabu bisa. Kemudian lambat laun lagi ada adik-adik yang ini potensi jadi lama kelamaan tiang karena sudah banyak ada tiang sebagai perias gitu. Sebagai perias. Tapi kalau namanya masyarakat ya.
kadang-kadang ada sutake atau kematian, tidak boleh datang ke pura sehingga gede. Nah, Iya, harus gede, ada gede. yang nyadangin Pak. Iya. nih. Baik, kalau dari segi tata rias tadi Pak Gede udah langsung, biasanya ini penarinya udah langsung berias sendiri Pak deh. Oh, Apa ada memang perias khusus deh untuk Arjen? untuk Gabung? tiang merias sendiri, kadang-kadang untuk teman-teman yang lain tiang yang merias bersama teman-teman yang lain juga, misalnya kayak Kadek Sumaryadi, anak tiang seperti Pak Nyoman Sumargawu ikut juga. Termasuk untuk pakaiannya seperti apa Pak, kostum untuk penari-penari Kostumnya itu? sudah ada di perayangan. Sudah ada. Ketika sudah dipakai musola atau menari itu, setelah itu karena ini pingit artinya sakral, apa boleh dicuci atau gimana? Cukup di Pakaiannya angin-anginkan? tempatnya tidak pernah ini di pura aja. Kadang-kadang ada orang pinjam tidak dikasih. Tidak Tidak boleh dikasih ya, ya. Pak? Punya tempat khusus ya. Tapi punya- boleh dicuci nggak Pak? Nanti bertahun-tahun soal itu. yang namanya pakaian tari jarang orang mencuci. Ya, pasti Pakaian tari diangin-anginkan kan ada saja. Paling dijemur, Dijemur, kemudian diangin-anginkan. dilipat Dilipat dengan lagi. rapi, ditaruh di tempatnya, dikasih kapur baru dan sebagainya. Dan ternyata tempatnya pun masih di Ya. lingkungan pura gitu Tempatnya di Pak. pura. Oke, ya kita coba tanya lagi kepada budayawan Pak Dewo. Ini kalau dari filosofisnya sendiri, tari gambuh ini karena tadi kan dipakai untuk di upacara. Apakah memang benar-benar khusus untuk di pura dalam artian untuk upacara, dia masuk dalam tari waling ya? Atau mungkin bisa dipentaskan sebagai tari bebalihan atau hiburan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Itu tari wali, apa yang seperti yang disampaikan tadi, untuk memantaskan tari ini adalah pada waktu wayonan. Wayonan dari kata ayu itu khusus untuk menarikan tari wali itu, tidak di sembarang tempat, hanya di wilayah pura itu dengan tatanan yang khusus. Kemudian yang dipertontonkan memang di jalan ada, nah, tetapi bukan tontonan biasa, tetapi ngiringang ide betare pada waktu melis atau mekiis, pada waktu membentar namanya, itu dipakai, tidak sembarang dipakai untuk tarian, sehingga bagi masyarakat yang ingin menonton itu Benar-benar langsung harus ke mencari pura. momen Mencari pada saat momen ada itu, upacara. tidak sembarang waktu, sembarang tempat bisa Iya. dipentaskan, termasuk Tapi bersyukur masih boleh divideokan ya Pak Dewo ya. Masih bisa Karena ada beberapa divideokan. tari sakral itu yang benar-benar tidak boleh dipublikasikan, dalam artian benar-benar harus ini tidak boleh pakai video atau apa gitu kan, nggih. Benar-benar ditarikan pada saat upacara itu itu saja, gitu. dan tidak boleh disebarluaskan. Nggih. Berarti kalau dari segi makna filosofisnya apa sih Pak tari gambuh nih Kak? Nah, tari gambuh seperti tadi ada dasar-dasar tarian di zaman dulu memang seperti itu. Tarian yang lengkap adalah satu menari, gerak dan tari, kemudian ada lagu, kemudian ada ucapan. Jadi tari gambuh ini lengkap sekali, di samping menari dengan gerak, kemudian dengan lagu, kemudian pelestarian bahasa. Oleh karena demikian, bagaimanapun juga sebagai Prabu itu tetap memakai bahasa Kawi atau bahasa seperti bahasa aslinya begitu, kemudian diterjemahkan oleh punakawan atau patih. Bagaimanapun juga dengan cara itu tetap pelestarian budaya itu, terutama pelestarian sastranya. Gitu. Iya, ada etika berbahasa juga. Tadi Ada tata bahasa etika ya. berbahasa, mana sor, mana singgih, Iya. mana bahasa yang kepare atau yang bisa dipakai. Nah, yang lain-lain itu seperti tadi patih Demang-Demung itu juga patihnya itu pun juga memakai bahasa Kawi, tidak memakai bahasa sehari-hari seperti Yang bahasa kalau Bali. pakai bahasa sehari-hari itu siapa biasanya Nah, tokohnya? Itu punakawan. Punakawannya. Nah, kemudian kalau Apa raja istilahnya sudah kalau dalam gambuh ini punakawannya Pak? Kalau mungkin di drama gong kan ada ada petro, patih ya, dolar, ada patih, ya, ada patih dan wijil. Dan itu begitu wijil. patih dan wijil. Itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan punakawan. Tetapi kalau Demang-Demung ini ucapannya tidak pakai bahasa Bali, tetap bahasa
bahasa Kawi. Nah, walaupun Jawa kuno ya. sebagai bawahan raja tidak memakai bahasa yang sehari-hari. Kesamaan bahasa Tetapi sehari-hari. kalau punakawan, kemudian apalagi dengan ada semacam hiburan, barang itu memakai bahasa bahasa Bali. Ini kalau kita lihat dari videonya kan hampir mirip dengan arje yang biasa kita tonton untuk artian hiburan gitu. Ini perbedaan paling prinsip antara arje Gambuh dengan arje biasa. Seperti apa, Pak? Kalau Gambuh dari penarinya itu jelas semuanya laki-laki. Cuman dari laki-laki dan perempuan. Kalau arje itu kan ada perempuannya juga, ya, kan, geng? Kemudian tatanan itu baik ada condongnya, ada galuhnya, itu sama. Tapi kalau arje yang wanita, tokoh wanita memang wanita yang menarikan. Tapi tetap aturannya harus tahu menari, tahu bernyanyi, tahu berbahasa. Nah, tetapi istilahnya tetap ada juga patih, bunte, dan kalau di sini lebihnya, kalau patihnya itu seperti Demang-Demung itu tidak seperti patih di arje itu. Arje biasa. Nah, itu semua sudah di dalam Dharma Pegambuhan sudah diatur, tentang arje juga sudah diatur. Jadi ada pakem-pakemnya. Itu masuk pakemnya masuk kelompok 7 itu kalau dilontar. Baik, kalau untuk Pak Ketut Sukrai sendiri, karena beliau adalah penglingsir di Sari Abangan sendiri, seperti apa Pak untuk selama ini kan Bapak sudah langsung melihat, menyaksikan perkembangannya untuk tari yang memang disakralkan di desa Bapak. Apa harapan barangkali kepada generasi muda, kemudian Bapak punya pesan-pesan barangkali, silakan. Sukses yang orang. Niki di perkembangan Gambuh niki sedurung pengingsir Gambuh niki ngantuk ya. Nah, niki dicang sengaja merekam merekam pegambuan. Tapi nasa niki tujuan tangnya sama niki. Yening sampun puniki banyak enten mau enten angin titi tiang niki. Iya. Angin titi pengancang enten. Awinang sekali makin kadang konsepnya nih kadang konsep nih nafi wastana sana mastu bahasa-bahasa nih bahasa-bahasa Galuh, bahasa Panji, Demang-Demung. Siap sana ngambelang enten. Awinang ya sampun. Pak Tut juga selaku penari bisa pernah mengikuti. Ajang dan bisa nari, cuma pengurusnya nih yang pengurusnya yang di Nafi Wasana mengembangkan doanya yang wenten petitif saking pengisir dia puniki sapuniki petitif ipun nyarikan sebagai penyarikan harus tetap dilestarikan dari niki. Nah, yang dan kicen nyaringin ya dan. Niki dan yang asal puniki kebetulan puniki sekali keponakan yang puniki di kandang ini di samping seni ragan itu sedang ayah. Ipun mungkin jadikan seksi kesenian Gambuh puniki gitu. Baik. Iya, kalau Pak Gede sendiri nih selaku pergina atau penari sendiri ketika melakonkan cerita yang sudah mungkin digariskan, oh ini sekarang kita ngangkat cerita ini, boleh tidak menyisipkan ada pesan-pesan moral di sana, kemudian juga ini kan biasanya sudah langsung gitu ya istilah pesan-pesan moral yang di sana, tetapi yang unsur kekiniannya mungkin biar generasi muda suka ada bahasa-bahasa gaulnya gitu misalnya, ada tidak disisipkan seperti ini kah? Begini, setiap pementasan itu selalu mengutamakan di samping hiburan gitu ya, di samping hiburan bagaimana pementasan itu supaya bisa senang ditonton, menarik ya, senang ditonton sehingga karena kadang-kadang kan yang namanya tradisional tuh istana sentris sekali ya. Sehingga dikolaborasi dah dikasih sentuhan-sentuhan lelucon. Nah, kemudian seperti apa yang Tiang sampaikan tadi bahwa ucapan-ucapan Prabu, ucapan Panji dan sebagainya, kecuali Demang-Demung itu tidak ada punakawannya, itu biasanya dikasih pemanis oleh
punakawannya itu sendiri. Ini yang menyesuaikan supaya dengan menyentuh perkembangan ya. bagaimana. Iya, Nah itu kalau prabunya sendiri kan sudah ada matok bahasanya. Iya. Bahasanya matok bahasanya, sehingga kalau Tiang sebagai prabu, apa yang Tiang pelajari, apa yang Tiang akan keluarkan di dalam pementasan itu saja. Iya. Kemudian punakawan atau patih inilah yang memberi pemanis. Makanya ini perlu kemampuan khusus. Ya, harus ada wawasan gitu. Ya, Kira-kira apa sih yang pengawasan, berkembang di ya, masyarakat? pengawasan ini memberikan Oke. pemanis-pemanis dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, menarik sekali apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita malam hari ini, Pak Dewo Ketut Jarekan selaku budayawan yang memang sudah berkecimpung terkait dengan kesenian khususnya dan juga pustaka-pustaka. Ini menelusuri sejarah nggak gampang gitu. Kemudian juga Pak Ketut Sukerai selaku pengurus di Pura Sari Abangan gitu ya, terkait dengan tari Gambuh itu sendiri, dan pelaku seni itu sendiri Pak Gede Kantanile sudah melakoni dari beberapa tahun gitu, puluhan tahun, dan sekarang sudah mulai meregenerasi pemain-pemain ataupun penari-penarinya. Dan akhirnya dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali, saya Rati bersama seluruh tim kerabat kerja obrolan budaya RRI Singaraja mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan bersua kembali dalam obrolan budaya edisi berikutnya. Jangan lupa tonton yang Anda dengar. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.